Para pendengar Pro 1 RRI Lux Mawe dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul nasihat kita pada kesempatan sore yang berbahagia ini adalah beberapa karakter binatang yang ada pada diri manusia. Adapun tujuan membahas judul ini adalah agar kita menjadi pribadi manusia yang terbaik dan bisa menghindarkan diri kita dari karakter-karakter binatang yang tidak baik tentunya. Maka kalau kita membuka Al-Quran, di sana juga sebagai dalil buat kita bahwa di antaranya Allah menyebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 179, Allah menyebutkan mereka itu seperti binatang dan bahkan lebih sesat atau lebih rendah atau lebih jelek dari binatang itu sendiri. Nah, ini menjadi dalil buat kita bahwa ada di antara manusia itu yang memiliki karakter binatang ternak. Nah, sebagaimana kita fahami bahwa binatang ternak ini tidak memiliki keistimewaan. Dia keistimewaannya itu hanya dimiliki dari segi nilai jualnya atau berat badannya atau dagingnya. Nah, ini ciri khas atau keistimewaan daripada binatang ternak. Sementara kekurangannya apa? Binatang ternak itu tidak memiliki akal fikiran. Dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, kemudian tidak bisa membedakan mana rumput atau jenis makanan yang boleh dimakan, yang mana rumput atau jenis makanan yang memang tidak boleh dimakan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau dalam ayat ini Allah menyebutkan kenapa manusia ini bisa memiliki karakter seperti binatang atau bahkan lebih jelek daripada binatang ternak ini, penyebabnya kan disebutkan pada kalimat-kalimat dari ayat surat Al-A'raf ayat 179 ini. Mereka memiliki mata tapi tidak bisa melihat kebenaran. Mereka memiliki telinga tapi tidak bisa mendengar kebenaran. Mereka memiliki hati tapi tidak bisa merasakan kebenaran. Nah, maka oleh karena itu, bagaimana ketika Allah menyebutkan ada ciri khas atau karakter binatang itu pada manusia, maka tugas kita adalah bagaimana kita berusaha untuk membuang karakter itu. Karena sesungguhnya ketika kita tidak berusaha membuang karakter binatang ternak itu pada diri kita, maka lihatlah bagaimana kondisi manusia itu. Mereka hidup, KTP-nya ya dia sebagai manusia, tapi ternyata kehidupannya tidak memberikan kebaikan. Jangankan memberikan kebaikan kepada orang lain, kepada alam sekitar, bahkan untuk diri sendiri aja nggak ada manfaat. Kenapa? Karena orang tersebut memiliki karakter seperti binatang. Dan bahkan orang-orang yang memiliki karakter seperti binatang ternak ini, dia tidak harga hidupnya. Maka kalau ada kita mendengar kalimat seperti sampah masyarakat, dan bahkan mungkin lebih rendah dari itu. Nah, makanya obatnya apa? Solusinya apa? Maka kita harus mengoptimalkan penglihatan kita. Lihatlah nilai-nilai kebenaran, kemudian akuilah nilai kebenaran tersebut, dan amalkan nilai kebenaran tersebut. Dengarkanlah nilai-nilai kebenaran, kemudian pahami nilai kebenaran itu dan lakukan nilai kebenaran itu. Kemudian rasakan dalam diri kita, dalam hati kita nilai-nilai kebenaran, kemudian jadikan nilai kebenaran itu sebagai panduan dan pedoman dalam kita menjalani kehidupan ini. Nah, siapapun dan apapun profesi, pangkat, dan jabatan kita. Nah, ini yang pertama, bahwa Allah menyebutkan bahwa di dalam diri manusia itu ada karakter binatang ternak, dan ini jangan sampai kita miliki. Kemudian selanjutnya juga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran karakter binatang seperti kera. Itu bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 65. Jadi ada manusia yang memiliki karakter binatang seperti kera. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabtu. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu seperti kera yang hina. Nah, ini kan orang-orang Yahudi yang bandel. Jadi ciri khas daripada orang Yahudi di sini adalah mereka suka membantah. Nah, ini juga hati-hati ya. Kalau melihat karakter sifat
kera. Jadi ada manusia, ada umat pada saat itu diubah oleh Allah menjadi kera. Kenapa? Karena kebandelan mereka, karena ulo-ulo mereka. Ya, karena mereka menghina hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karakter yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 65 ini. Maka solusinya apa agar kita tidak memiliki karakter binatang seperti monyet atau kera ini? Ya, jadilah kita orang yang taat terhadap hukum Allah. Wal hafidhuna li hududillah. Allah telah menetapkan hukum-hukumnya, yang mana yang haram, mana yang halal, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang hak, mana yang batil. Jadilah pribadi yang wal hafidhuna li hududillah. Jangan menjadi pribadi yang suka ulo-ulo. Nah, hati-hati. Bagaimana sekelompok atau golongan umat yang telah diubah dari manusia menjadi kera karena mereka suka ulo-ulo dan bandel dan suka meremehkan hukum Allah. Dalam karakter yang lebih jauh kita melihat kera atau monyet adalah binatang yang serakah. Kita perhatikan kalau misalnya kita melemparkan makanan, apakah buah-buahan atau biji-bijian, ketika kita lempar maka ditangkap dengan tangan kanannya. Kita lempar lagi ditangkap dengan tangan kirinya. Kita lempar lagi ditangkap dengan kaki kanan, dan kemudian kita lempar lagi ditangkap dengan kaki kirinya. Nah, setelah itu ternyata dia masih juga punya kemampuan untuk mengumpulkan, dimasukkan ke dalam ketiaknya atau di mana ke dalam mulutnya. Nah, ini sebuah gambaran sederhana betapa karakter yang tidak baik pada monyet itu atau pada kera itu adalah bagaimana menjadi binatang yang serakah. Ketahuilah, hindari sifat karakter binatang kera atau monyet ini pada diri kita. Artinya apa? Jangan memiliki sifat serakah. Serakah itu adalah sebuah sifat yang tidak baik. Seseorang ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya yang terkadang apa yang dia kumpulkan itu melebihi kebutuhannya. Atau dalam bahasa yang lain adalah dia menjadi orang-orang yang menimbun barang. Nah, dulu kita pernah mendengar, yang mudah-mudahan tidak terjadi lagi di Indonesia suasana seperti ini. Ya, ada barang-barang kebutuhan tertentu yang itu ditimbun. Katakanlah itu minyak atau bahan apa saja, barang apa saja yang itu dibutuhkan oleh rakyat. Jadi ada model-model manusia yang memiliki karakter seperti kera atau monyet ini. Dia suka nimbun, serakah dia. Nah, ketika kita tanya untuk apa ditimbun? Nah, ini saya juga belum pernah melakukan ini. Ini kira-kira jawabannya adalah tidak lain adalah dengan barang dia timbun tersebut, ketika nanti sudah langka, kemudian baru nanti dia keluarkan kembali barang tersebut. Nah, tentunya dia ingin mendapatkan sebuah keuntungan yang sangat besar di atas penderitaan rakyat. Nah, ini hati-hati. Jangan memiliki sifat serakah, karena ini bagian daripada karakter binatang monyet atau kera, yang itu adalah tidak baik. Nah, jadi bagaimana kita mengobati kalau ada sifat dan penyakit ini pada diri seorang manusia? Sederhana. Jadilah pribadi yang penyayang kepada saudara-saudara kita. Sayangilah saudara Anda sebagaimana Anda menyayangi diri sendiri. Suka memberi, suka bersedekah, berinfak, kemudian berkunjung pada saudara-saudara kita, membantu hajatnya, membantu kebutuhannya. Maka insya Allah dengan sifat lemah lembut, suka memberi, mudah memberi, ya, dengan apapun yang kita miliki, walaupun kita tidak punya harta, mungkin hanya dengan senyuman sekalipun, maka sesungguhnya semua pemberian-pemberian yang baik itu akan membahagiakan saudara kita. Maka insya Allah semua itu akan menghilangkan penyakit serakah dalam diri kita. Kemudian renungkanlah, wahai saudaraku seiman, seakidah dan sekeyakinan, bahwa sebanyak apapun harta yang kita miliki, ternyata begitu kita lapar, maka kita tidak lebih daripada beberapa suap makanan yang bisa kita masukkan ke dalam mulut kita. Begitu juga minuman. Sebanyak apapun minuman yang kita miliki, ternyata kita hanya mampu mengkonsumsi beberapa gelas saja. Nah, ini memberikan pengertian kepada kita bahwa ternyata yang kita butuh itu tidak banyak. Tidak banyak. Coba lihat.
Ada orang yang memiliki harta yang melimpah, jumlahnya begitu banyak. Apakah saat dia lapar, dia akan memakan harta tersebut dengan jumlah yang banyak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada orang yang ketika makan 1 ton nasi, 1 ton, nggak ada itu. Tapi hanya beberapa suap yang kita makan. Filosofis ini memberikan pemahaman dan pembelajaran buat kita. Ternyata kehidupan itu semakin indah adalah ketika kita saling memberi dan saling berbagi. Masya Allah. Karena sesungguhnya ada saudara-saudara kita, dia sangat membutuhkan makanan atau sangat membutuhkan barang-barang tertentu yang menurut sebagian orang itu tidak butuh, tidak perlu, atau berlebih bahkan. Maka di saat kita memberi ternyata barang yang menurut kita itu kurang berharga, tidak kita butuhkan, ternyata barang tersebut bagi sebagian saudara-saudara kita adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Maka disinilah indahnya berbagi dan memberi. Ketahuilah, kebahagiaan seseorang itu akan hadir ketika dia melihat saudara-saudaranya yang lain juga ikut bahagia. Dan ketahuilah, kesengsaraan seseorang itu adalah ketika dia melihat saudara-saudara yang lainnya juga dalam keadaan sengsara. Nah, ini sifat binatang yang kedua yang tidak baik yang tentunya harus kita hindari adalah sifat kera atau monyet. Kemudian yang ketiga adalah sifat binatang yang tidak baik yang ada pada manusia adalah seperti anjing. Bagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang tertera di dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 176. Yang artinya, dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya mereka adalah seperti anjing. Masya Allah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 176 ini Allah gambarkan bagaimana ketika Allah turunkan Al-Quran dan dengan hadis-hadis Rasulnya yang mulia, ternyata ciri khas karakter anjing pada diri manusia itu adalah mereka tidak suka kepada hukum Allah. Mereka tidak suka kepada kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tapi di sini Allah menyebutkan mereka justru menjadi pribadi-pribadi yang cenderung kepada kehidupan dunia yang rendah. Dan bahkan mereka menukarnya dengan kehidupan dunia. Nah, di sini Allah menyebutkan mereka seperti apa? Orang seperti itu adalah bagaikan anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan pula lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan pula lidahnya. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka kami ceritakan kisah itu agar mereka berfikir. Jadi ini ciri khas pertama daripada karakter anjing pada diri manusia adalah mereka mendustakan ayat-ayat Allah, tidak perhatian dengan apa yang diperintahkan Allah, apa yang Allah larang dia labrak, apa yang Allah perintahkan dia tinggalkan. Artinya dia tidak suka mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, kemudian dalam kondisi atau keadaan yang lain, anjing itu pun memiliki karakter. Dia setia kepada yang memberinya daging. Nah, ini unik juga sifat atau karakter daripada anjing ini. Dia akan tunduk dan patuh dan setia kepada siapapun yang memberikan makan dan minum kepadanya, meskipun ternyata yang memberi makan kepadanya itu, yang memberi minum kepadanya itu, yang memberi daging kepadanya itu adalah seorang penjahat. Nah, ini hati-hati. Nah, ini karakter anjing. Dia setia, kemudian dia memberikan loyalnya kepada siapa? Yang memberikan daging, yang memberikan makanan, yang memberikan minuman kepadanya, meskipun yang memberikan itu adalah seorang penjahat. Nah, ini hati-hati. Ini karakter yang jelek yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana karakter anjing ini? Karakter yang setia kepada tuannya, yang memberikan makan dan minum, walaupun meskipun terkadang tuannya itu adalah seorang penjahat atau orang yang zalim. Nah, dan bahkan jadi sebaliknya,
Ketika yang datang itu tidak membawa makanan, tidak membawa minuman, tidak memberikan daging, padahal yang datang itu baik, maka dia akan menggonggongnya. Na'udzubillah. Nah ini hati-hati. Jangan sampai memiliki karakter anjing yang jelek seperti ini, sehingga keberadaan kita menjadi pendukung-pendukung kezaliman, pendukung-pendukung kejahatan. Kenapa? Karena mereka memberikan sesuatu yang itu menjadi makanan dan minuman buat kita atau apapun bentuknya. Tapi hati-hatilah, jangan sampai kita seperti itu. Yang seharusnya adalah hendaknya kita setia, hendaknya kita memberikan loyal kepada orang yang memang mereka adalah orang-orang yang berada di jalur kebenaran. Dan sebagaimana hadis Rasulullah juga kita sering mendengar, la ta'ata li makhluqin bi ma'siyatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau makhluk tersebut mengajak kita bermaksiat kepada Allah, meskipun dia mencoba merayu, membujuk dan menggoda kita dengan berbagai macam harta yang melimpah dan kemegahan. Nah ini hati-hati. Maka bagaimana kita mengobati karakter sifat anjing ini seandainya ada pada diri seorang manusia? Maka cara mengobatinya adalah akrab dengan Al-Quran, akrab dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memahami kemudian mengamalkan daripada nilai Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bergaul, berteman, dan mereka menjadikan pemimpin bagi mereka siapa? Orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang takut kepada Allah, dan menghindari dirinya jangan sampai bergaul, berteman, dan menjadikan pemimpin orang-orang yang kafir, yang jahat, yang itu telah dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian apalagi karakter binatang yang itu ada pada diri manusia. Di dalam surah Al-Maidah ayat 60 Allah berfirman, katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang-orang yang menyembah taghut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih sesat dari jalan yang lurus. Surat Al-Maidah ayat 60. Di sini Allah menggandengkan antara kera dan babi. Kalau kera sudah kita sebutkan sebelumnya, ini di sini ada kalimat babi. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang dimana yang dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah di antara mereka. Kenapa? Karena sifat dan karakter mereka yang jahat. Apa ciri khas daripada babi ini? Babi ini dia senang dengan kotoran. Ya, dia senang dengan sesuatu yang najis. Dia senang kepada sesuatu yang jelek. Nah, ini ciri khas. Tengoklah bagaimana makanan babi itu. Dia suka memakan makanan yang jorok dan kotor. Dalam arti yang lebih luas adalah mereka adalah orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Kehidupannya penuh dengan kekotoran, kemaksiatan, dan kezaliman. Lidah yang mereka miliki, ternyata lisan tersebut penuh dengan kalimat caci maki, kalimat-kalimat jelek, kalimat-kalimat jorok. Sikap dan perbuatannya juga dihiasi dengan perilaku-perilaku yang jelek dan jorok. Apapun yang mereka kerjakan ternyata tidak ada sedikit pun nilai kebaikan, maka itu bagian daripada karakter babi yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 60. Nah ini kalau ditanyakan bagaimana solusinya, ya kembali kepada perintah Allah dan Rasulnya. Hendaklah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang banyak nilai kebaikannya. Ketika kita berbicara, maka bicara yang kita bicarakan itu adalah banyak kebaikannya. Ketika kita melangkahkan kaki kita, ketika tangan kita melakukan pekerjaan kita, maka semua itu dalam nilai kebenaran. Ya mudah-mudahan Allah hindarkan daripada sifat babi yang jelek tersebut. Maka oleh karena itu, bagaimana agar kita menjadi pribadi yang dicintai Allah? Maka jangan menjadi pribadi yang memiliki karakter seperti babi yang suka kepada
kekotoran, najis, dan berbagai macam kejelekan. Kemudian selanjutnya Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 41. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba sekiranya mereka mengetahui. Ini karakter binatang selanjutnya yang itu ada pada diri manusia, yaitu laba-laba. Mungkin dalam bahasa Inggrisnya Spider-Man, kalau bahasa Acehnya mungkin Rambidun, atau apalah bentuk namanya. Nah ini coba perhatikan bagaimana kehidupan laba-laba ini. Dia memiliki rumah, tapi ternyata rumah yang dia miliki itu adalah rumah yang sangat rapuh. Seandainya jatuh hanya cabang pohon yang paling ringan sekalipun, atau kayu-kayu yang sederhana saja, atau ditiup angin, atau apapun bentuk barang yang menimpa daripada rumah laba-laba tersebut, maka akan hancur karena memang rapuh. Nah, apa maknanya, filosofisnya bagi kita agar tidak memiliki karakter seperti laba-laba ini? Maka di dalam surat Al-Ankabut ayat 41 tadi Allah menggambarkan siapa mereka yang memiliki karakter laba-laba ini, yaitu mereka yang mencari perlindungan selain Allah. Na'udzubillah. Mereka jadikan dukun-dukun sebagai teman setianya. Mereka jadikan tukang sihir sebagai teman setianya. Mereka hidup dengan mengundi nasib lewat perjudian, lewat menjual barang-barang yang diharamkan Allah, sabu-sabu, narkoba, narkotika, apapun bentuknya. Itu adalah orang-orang ciri khas seperti laba-laba. Mereka mencari sesuatu sebagai sesuatu yang bisa melindunginya selain Allah, padahal justru itu akan menghancurkan dirinya. Na'udzubillah. Maka apa obatnya, apa solusinya agar kita tidak memiliki karakter laba-laba ini? Yang pertama adalah perkuat tauhid kita. Masuklah ke dalam agama yang benar, dinul Islam. Sembahlah Tuhan yang benar, Allah Jalla wa Azza. Allah Azza wa Jalla, Allah Rabbul Alamin sebagai Tuhan kita. Yakinlah dalam kehidupan kita bahwa Allah lah Ia akan memberikan kebaikan pada kita. Allah murka kepada mereka yang melakukan kezaliman dan kejahatan. Jangan lakukan itu. Jadilah pribadi yang muhsinin, senantiasa melakukan kebaikan, dan yakinlah bahwa dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, Allah akan membalas kita dengan nikmat syurga nantinya. Dan yakin dan jadikanlah Allah sebagai pelindung kita. Sebagaimana firman Allah, Allah waliyul ladzina amanu. Ya, Allah menjadi wali, menjadi pelindung bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Ini harus kita fahami dan kita betul-betul untuk memahaminya, bahwa ternyata sifat karakter binatang laba-laba itu jangan sampai dimiliki oleh seorang hamba Allah, karena itu karakter yang tidak baik. Nah, kemudian selanjutnya karakter binatang yang itu ada pada diri manusia dan itu tidak baik adalah sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah di dalam ayat 26, yaitu seperti karakter nyamuk. Nah, nyamuk ini salah satu ciri khasnya adalah dia hidup di atas penderitaan orang lain. Meskipun mungkin ada nilai positifnya yang lain, wallahu alam ya. Silakan nanti dikaji dan dilihat. Tapi di antara daripada ciri khas karakter binatang pada nyamuk yang tidak baik ini adalah dia mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Ya, katakanlah dia menghisap darah setiap orang yang dia berdiri nempel di atas kulit seorang manusia, atau mungkin bahkan binatang-binatang yang lain. Nah, ini karakter yang tidak baik dan Allah tidak suka. Dia mendapatkan kekayaan dengan memiskinkan orang lain. Dia mendapatkan kekuatan dengan melemahkan orang lain. Dia menipu saudara-saudaranya dan seterusnya dan seterusnya. Maka, nah ini hati-hati. Ya, apalagi jangan sampai kita menjadi penjajah. Ya,
menjadi penjajah bagi orang-orang mukmin itu sendiri. Kan ngeri sekali ini. Seharusnya sesama mukmin itu saling menghormati, ya, menghormati darahnya, artinya tidak membunuh, menghormati hartanya, artinya tidak merampas. Termasuk Allah dan Rasulnya melaknat siapa? Orang-orang yang merampas tanah negeri, tempat kediaman seseorang atau masyarakat. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai karena ada kepentingan-kepentingan tertentu, keuntungan-keuntungan yang sebentar, jangan sampai kita menjadi pembunuh, menjadi penjajah terhadap orang-orang, terhadap masyarakat, apalagi itu adalah orang muslim. Ini hati-hati. Siapapun Anda, apapun pangkat dan jabatan yang Anda miliki, jangan sampai Anda menjadi penjajah dan pembunuh terhadap orang-orang mukmin. Ini bahaya sekali. Apalagi merampas hartanya, merampas tanahnya, merampas negerinya. Nah, ini dosa besar, nggak boleh dilakukan. Maka bagaimana ketika Allah ingatkan kita, jangan sampai kita menjadi seperti nyamuk ini. Dia nempel sampai perutnya itu penuh dengan darah yang dia hisap, dan sementara darah yang dia hisap tersebut adalah darah manusia yang ada di sekitarnya dan justru akan menimbulkan penyakit kepadanya. Maka obatnya apa? Jadilah pribadi yang kita suka memberikan kebaikan pada saudara-saudara kita. Kemudian kita punya hak untuk menjaga harta saudara kita. Kita punya hak untuk menjaga tanah saudara kita. Jangan sampai ada sejengkal pun diambil oleh siapapun. Nggak boleh itu. Kita punya hak menjaga kehormatan saudara-saudara kita, jaga. Nah, itu bagian daripada ciri khas orang mukmin yang baik. Dan ini juga bagian daripada terapi. Jangan sampai kita memiliki karakter seperti nyamuk. Na'udzubillah. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana Allah menyebutkan sifat karakter binatang yang tidak baik itu yang ada pada manusia adalah seperti keledai. Keledai itu melambangkan kebodohan karena tidak konsekuen ajarannya yang datang dari Allah yang diyakini, tetapi diabaikan. Nah, dalam surah Al-Jum'ah ayat 5 yang artinya perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat Allah. Masya Allah. Jadi keledai ini digambarkan dengan bodoh, tidak konsekuen, dan dia tidak paham. Di dalam dirinya ada ilmu kebaikan, tapi dia tidak mau mengamalkan. Setiap hari dia mendengar nilai kebaikan, dia tidak mau open. Nah, kemudian bahkan dia mendapatkan predikat profesor, doktor yang luar biasa dalam keahlian ilmu-ilmu tertentu, tapi justru dia menjadi orang yang melakukan berbagai macam kejahatan. Nah, ini sifat keledai. Ya. Dia tidak tahu kalau dirinya alim, dia tidak tahu kalau dirinya berilmu, dan dia tidak mau tahu tentang keilmuan, atau bahkan dia hidup di dalam lingkungan orang-orang berilmu, tapi ternyata dia beramal seperti orang bodoh. Maka obatnya apa? Jadilah pribadi yang sadar akan pentingnya keilmuan, jadilah pribadi yang sadar akan pentingnya menjadi orang yang terarah dalam hidup kita dengan mengambil petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang terbaik di dunia dengan mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, kedamaian, dan menjadi pribadi terbaik di akhirat dengan mendapatkan nikmat surga dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, dan kita berdoa dan berlindung kepada Allah jangan sampai memiliki karakter-karakter binatang yang tidak baik yang itu ada pada diri manusia. Tapi kita berharap dan berdoa menjadi pribadi yang memiliki karakter yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Loksmawe.